Al-Ayman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyata wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwan fi din wa akhwat fillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Arba'una Majlisan fi Sahbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah karya Al-Ustadz Dr. Adil bin Ali As-Siddi rahimahullah. Dan sekarang kita telah sampai pada Al-Majlisul Khamis wa Thalathun, majelis yang ke-35, yaitu pembahasan limadza syuri'al qital, mengapa disyariatkannya berperang. Naam, fadhal iqra. Limadza syuri'a al-qital inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ma'ahu sayfun yadribu bihi ashaqa an-nasi bi idghamihim ala al-dhuhuri fil Islam. Fal-Qur'anu walihun ashadda al-wuhi bi rabbi hadzal qadar. Qala ta'ala la ikraha fid din. Qala fa'ala tasrifun nas hatta yaqulu mu'minin. Qala lakum dinukum waliya din. Walakin hadza la ya'ni an taqif ad-dawlatu maftuhata al-aidi bijaha al-bida'ati al-dakhiliyyati wal kharijiyyati. Faqad adina Allah ta'ala li ahli al-iman an yudafi'u an anfusihim wa an ya'khudhu haqqahum bi qadri mazamatihim duna ziyadatin aw i'tidatin. Qala ta'ala faman ya'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma i'tada 'alaykum. Wa qala qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Wa qala Fa'in karir qataluukum faqtuluhum. Wa hadza yubayyinu anna asla mashru'iyyati al-qital fil Islam wa intifa'i 'anil nafsi wa himayati ummati min al-ibtida'ati wal mu'amarati wal makaid al-dakhiliyyati wal kharijiyyati. Muallif rahimahullah ta'ala anhu mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ma'ahu sayfun yadribu bihi a'naqan nasi li irghamihim ala dukhuli fil Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan pedang beliau sallallahu alaihi wasallam
kemudian memenggal leher-leher kepala-kepala manusia dan memaksa mereka untuk masuk dalam agama Islam. Ini bukan thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menggunakan pedangnya untuk memaksa manusia masuk dalam Islam. Rasulullah tidak berlaku zalim kepada manusia. Tidak kepada yang muslim, tidak kepada yang kafir. Fal Quran wadihun ashaddal wuduhi fi rafdi hadzal mabda'. Dan Al-Quranul Karim dengan sangat jelas sekali menolak, menentang tata cara seperti ini. Allah Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk berlaku kejam seperti itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nabi SAW tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Agama Islam, jamaah rahmati Allah Ta'ala, syariat yang mulia ini tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya dalam ayat yang lainnya juga Allah Ta'ala katakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin maka silakan dia beriman, dan yang ingin ya silakan dia ingkar kafir kepada Allah Ta'ala. Akan tapi pada setiap pilihannya akan ada konsekuensi yang akan diterima. Untuk orang-orang yang mengingkari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala siapkan bagi mereka azab yang pedih. Akan tetapi syariat Islam sama sekali tidak pernah memaksakan seseorang ya untuk memilih atau untuk mengikuti keyakinan yang benar ini. Walakin hadza la ya'ni an taqifa dawlatu maktufatal aidi tijahal i'tidaati dakhiliyati wal kharijiyati. Faqad adhina Allah tabaraka wa ta'ala li ahli al-iman an yudafi'u an anfusihim wa an ya'khudhu haqqahum biqadri mazlamatihim duna ziyadatin aw i'tida'. Akan tetapi bukan berarti agama ini, syariat yang mulia ini membiarkan apabila kaum muslimin dilecehkan. Bukan berarti agama ini membiarkan apabila umat ini diserang, dizolimi. Mereka menyerang umat Islam, berlaku zalim kepada umat Islam, bukan berarti kita diperintahkan untuk diam, manut-manut saja. Dan Allah Ta'ala telah mengizinkan li ahli iman, bagi orang-orang yang beriman, an yudafi'u an anfusihim, untuk membela diri-diri mereka. Artinya bukan berarti agama Islam
membiarkan kaum muslimin untuk dizolimi. Bukan berarti agama Islam membiarkan untuk berlaku semena-mena, tidak. Diizinkan dalam agama Islam bagi orang yang beriman untuk membela diri mereka. Wa ya'khudhu haqqahum, dan untuk mengambil hak-hak mereka sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan, dengan tanpa berlebih-lebihan dan tanpa melampaui batas. Ini agama Islam, agama yang proporsional, yang sesuai dengan fitrah manusia. Sewaktu agama Islam tidak memaksakan agama ini kepada manusia, akan tetapi bukan berarti dibiarkan orang yang di luar Islam untuk berbuat zalim kepada kaum muslimin. Artinya apabila seorang muslim dizalimi, maka diizinkan baginya untuk melawan dalam rangka membela diri mereka, membela keluarga mereka, membela kehormatan mereka. Oleh sebab itu Allah Taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Maka barang siapa yang mereka menyerang kalian, maka seranglah dia sebagaimana serangan yang mereka berikan kepada kalian. Sesuai kadarnya, disesuaikan, dan jangan berlebih-lebihan. Islam membolehkan untuk membela diri dari kezoliman, dan ini yang diajarkan kepada kaum muslimin. Jika ada seorang yang berlaku zalim kepada kalian, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk membalas sesuai dengan kadarnya. Dia dipukul 1 kali oleh temannya, maka diperbolehkan bagi orang ini untuk membalas pukulan tersebut sebanyak 1 kali juga. Namun kalau dia maafkan, maka ini akan lebih baik baginya. Tapi apabila dia ingin membalas, silakan membalas sesuai dengan kadarnya. Dipukul 1 kali, balasnya 1 kali. Kalau dibalas 2 kali, ini kezoliman. Maka apabila orang-orang kafir itu menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi, maka serang balik mereka. Kalau seandainya mereka menyerang kalian, serang mereka, kata Allah Taala, bimithli ma'tada 'alaikum, sebagaimana serangan yang mereka lakukan kepada kalian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum wa la ta'tadu. Apa kata Allah Ta'ala? Perangilah di jalan Allah Ta'ala mereka yang memerangi kalian, wa la ta'tadu, akan tapi jangan kalian melampaui batas. Oleh sebab itu ada fikihnya dalam jihad ini. Agar apa? Agar tidak melampaui batas. Makanya jadi dikatakan, Allah tidak mengatakan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum masyi'tum. Tidak. Bukan hanya semangat tanpa ilmu. Karena apabila tanpa ilmu, yang terjadi adalah kerusakannya akan lebih besar daripada maslahat yang akan didapatkan. Banyak sekarang orang yang ingin berjihad, baik itu jihad dengan pedang ataupun jihad bil qalam, jihad dengan membuat tulisan, ataupun mereka berjihad dengan mendukung dakwah.
Ini semuanya butuh ilmu. Makanya dakwah juga ada fikih dakwah, tidak sembarangan, bukan sembarangan. Dengan semangat, dia punya semangat, dia punya uang, punya harta, kemudian turun sekehendak hatinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi malah memporak-porandakan dakwah yang telah dibangun. Ya maka butuh ilmu. Makanya untuk para aktivis dakwah, relawan-relawan dalam dakwah, ini tetap harus belajar menuntut ilmu. Ya jangan apa? Jangan menjadi seperti lilin. Dia semangat untuk mendukung kegiatan-kegiatan dakwah, untuk mengadakan kajian-kajian, ternyata dia tidak ikut, tidak mendengarkan kajian, tidak mengikuti majelis ilmu. Kemudian juga tanpa dibimbing oleh para penuntut ilmu. Akhirnya yang terjadi kerusakannya lebih banyak daripada memperbaikinya. Yang telah dibangun oleh para duat berpuluh-puluh tahun, dia muncul dengan semangatnya, dengan hartanya, tapi bodoh, akhirnya apa? Merusak dakwah yang telah dibangun. Makanya jihad ini juga butuh ilmu. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan jangan kalian berlebihan. Agar kita bisa menimbang ini sesuatu berlebihan atau tidak, maka ini dibutuhkan ilmu. Dan dalil-dalil ini semua menjelaskan kepada kita bahwasanya asal dari disyariatkannya jihad dalam agama Islam huwa lid-difa'i anin nafsi wa himayatil ummati minal i'tidaati wal mu'amarati wal makaidi dakhiliyati wal kharijiyati. Asal disyariatkannya jihad, kata muallif rahimahullah, asal disyariatkannya jihad dalam Islam adalah untuk pertama-tama dalam rangka membela diri. Kemudian yang kedua, memelihara umat Islam, memelihara kaum muslimin, memelihara agama Islam dari apa? Dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang zalim, dari makar-makar mereka, dari tipu daya musuh-musuh Islam yang berupaya ingin merusak agama Islam. Ya, makanya disyariatkan jihad karena orang-orang kufar mereka senantiasa ingin menyakiti kaum muslimin, mereka ingin kaum muslimin ini untuk murtad, keluar dari agama Islam, ikut kepada kekufuran mereka. Makanya Allah Ta'ala katakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim. Ya, mayoritas ahlul kitab sangat mengharapkan kalau seandainya kalian itu murtad, keluar dari agama Islam. Murtad keluar dari agama Islam
Karena apa? Karena hasad yang ada pada diri mereka. Lihat bagaimana para sahabat Bilal bin Rabah ya sampai dihukum dengan sangat kejinya di tengah padang pasir oleh Umayyah bin Khalaf. Di padang pasir, kemudian ditimpa dengan batu yang sangat besar, yang tidaklah mereka lakukan itu karena apa? Orang-orang ini beriman kepada Allah. Karena mengesahkan Allah Taala, mengingkari Tuhan-Tuhan mereka. Begitu juga dengan Ashabul Uhdud. Mereka dibakar. Apa sebabnya? Karena mereka beriman kepada Allah Taala. Allah Ta'ala katakan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka disiksa oleh orang-orang kufar tersebut melainkan karena apa? Melainkan karena mereka beriman kepada Allah Taala. Makanya disyariatkan kita untuk berjihad agar apa? Agar dapat melindungi umat Islam dari kezaliman mereka. Kalau umat Islam tidak diganggu, tidak diusik, tidak akan apa? Tidak akan umat Islam mengangkat pedang. Tapi karena apa? Karena kaum muslimin senantiasa diserang. Mereka bikin konspirasi untuk merusak agama Islam, membuat tipu daya untuk menjatuhkan umat Islam. Ya makanya kaum muslimin pun bangkit ya untuk apa? Untuk mempertahankan agama Islam. Makanya nanti apabila kita lihat kepada tarikh, kita akan dapati bagaimana sejarah telah menuliskan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas perdamaian. Bukan agama yang menghendaki kerusakan, bukan. Apalagi dituduh sebagai agama yang menebar teror, ini sungguh tuduhan yang dusta, yang tidak layak ditujukan kepada Islam dan kaum muslimin. 6. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tafadhal iqra. الله إليكم ونفعنا بأمركم وإذا نظرنا إلى ذلك الكتاب في الإسلام تأكدت لنا هذه الحقيقة فإنه كما ازداد كبرياء أهل مكة الجار النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج من داره بعد أن اجتمعوا على قتله فكانوا هم البالغين بالإحسان على المسلمين حيث أخرجوهم من ديارهم بغير حق. Baik. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan jika kita melihat pada tarikh, kita melihat sejarah, apa yang telah dituliskan sejarah, semuanya menggambarkan dengan sangat jelas sekali tentang bagaimana agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama Islam bukan agama yang haus darah, bukan agama yang mengajak kepada teror, bukan. Kita akan dapat melihat bagaimana hakikat sebenarnya dari agama Islam tidak sama dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang barat di sana. Kita lihat apakah ada negara muslim
yang melakukan penjajahan, mengambil tanah manusia, membantai manusia, menjajah, lah, tidak ada. Yang ada adalah orang-orang kufar yang melakukan tindakan tersebut. Tidak ada dari kaum muslimin seperti itu. Bahkan kita akan dapati orang-orang kufar yang hidup di negeri kaum muslimin, mereka akan mendapatkan keamanan. Muallif rahimahullahu ta'ala anhu membawakan bagaimana sejarah menjadi saksi tentang hakikat dari agama Islam ini. Yang tadi menunjukkan bahwasanya agama Islam ini bukan agama yang haus darah, yang penuh dengan teror. Beliau rahimahullah mengatakan, fa innahu lamma izdada tughyanul ahli Makkah alja'un nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-khuruji min darihi ba'da an istamarru ala qatlihi fakanu hum badiin bil idai ala al-muslimin haitsu akhrajuhum min diyarihim bighairi haqqin. Kita lihat bagaimana kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh penduduk Mekah kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin. Di awal Islam muncul, ketika Nabi SAW mendakwahkan agama Islam, kemudian diikuti oleh beberapa orang dari kaum muslimin masuk dalam agama Islam. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar ini. Ternyata mereka berlaku zalim. Lihat tadi bagaimana apa yang mereka lakukan kepada Bilal, apa yang mereka lakukan kepada Sumayyah, ibunya Ammar. Kita lihat juga apa yang dilakukan kepada Yasir. Dan kepada kaum muslimin dizolimi, disiksa dengan sangat kejamnya. Dan ini bukan umat Islam yang melakukan, bukan. Ya, kita lihat bagaimana kezoliman yang mereka lakukan ya di kota Mekah kepada kaum muslimin. Sampai-sampai mereka, setelah mereka zolimi Nabi SAW dan kaum muslimin, mereka paksa kaum muslimin, mereka paksa Nabi SAW untuk hijrah keluar, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan kota Mekah, kota yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kata Nabi SAW, kalaulah tidak dikarenakan diusir oleh kaumku, maka aku tidak akan tinggalkan kota Mekah ini, kata Nabi. Mereka yang mengusir Nabi SAW, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Nabi SAW harus meninggalkan kota Mekah, kota yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, fakanu humul badiina bil idai alal muslimin. Mereka lah yang memulai apa? Memulai permusuhan dengan kaum muslimin, bukan kaum muslimin yang memulai, bukan. Mereka yang menyiksa kaum muslimin, mengambil hartanya, membunuh kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya. Siapa yang memulai? Orang-orang musyrikin Mekah tersebut. Ya, sampai mereka mengusir kaum muslimin
keluar dari kota Mekah dengan tanpa hak. Harta-harta kaum muslimin mereka ambil. Makanya sewaktu awal terjadinya perang Badar Kubro adalah karena apa? Karena kaum muslimin ingin mengambil kembali harta mereka yang dijual oleh orang-orang musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah pergi ke Syam membawa harta kaum muslimin. Mereka jual, kemudian membawa keuntungan, dibawa balik ke kota Mekah. Ini yang akan dicegat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Bukan Nabi ingin mengambil harta orang, bukan. Tapi apa? Ingin mengambil hak mereka. Harta mereka ditinggalkan di Mekah, dijual sama orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini. Ini yang ingin diambil kembali oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, mereka yang memulai permusuhan dengan kaum muslimin. Mereka yang mengusir kaum muslimin dari kota Mekah. Naam. فبعد الهجرة أذن الله للمهاجرين بقتال المشرك قريش بقوله في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وبذلك لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد إلا لقريش دون سائر العرب فلما تمالأ على المسلمين غير أهل مكة من مشركين العرب فاتخذوا عليهم العهد أمر الله بقتال المشركين كافة بقوله في سورة التوبة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وبذلك صار الجهاد عاما لكل من ليس له كتاب من الوثنيين وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Jamaah yang dirahmati Allah wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada anda dan kepada antum semuanya. Ketika kaum muslimin berada di kota Mekah di awal agama Islam, di awal diutusnya Nabi SAW, pada saat kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, kaum muslimin ditindas oleh orang-orang kufar, Allah Ta'ala memerintahkan untuk kafal yad, untuk apa? Untuk menahan dari mengangkat pedang. Disuruh apa? Sabar. Ini keadaan awal kaum muslimin. Ya, bukan tidak ingin mereka melawan, tapi apa? Tapi diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk bersabar. Kenapa? Antum maju. Kenapa antum mampu maju melawan mereka satu orang? Apa yang akan mereka lakukan nanti kepada saudara-saudara antum yang lainnya, saudara kita yang lainnya? Dia jagoan, satu orang, dua orang, tiga orang jagoan, bisa ngelawan. Yang lain gimana? Ini agama Islam, subhanallah. Nah, makanya di Mekah diperintahkan untuk bersabar. Bukan tidak geram melihat kaum muslimin disiksa gitu kan, di hadapan kedua mata. Mau melawan tidak boleh, masih disuruh untuk bersabar. Ini jihad melawan hawa nafsu, disuruh bersabar terlebih dahulu oleh Nabi SAW. Faba'dal hijrah, dan setelah hijrah, adzinallahu lil muhajirina bil qital, barulah Allah Ta'ala izinkan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk berperang, untuk memerangi kaum musyrikin Quraisy, musyrikin Mekah. Ya, baru apa? Baru diizinkan setelah berada di Madinah. Itu pun diizinkan jika apa? Jika
mendapatkan serangan. Ini tahapan yang kedua dari jihad tadi. Sewaktu diserang, maka apa? Maka lawan. Ya. Itu pun kepada orang musyrikin Mekah yang menyerang mereka. Kemudian setelah ada kekuatan kaum muslimin, diizinkan untuk memerangi orang-orang musyrikin Mekah ini yang mereka telah berbuat zolim kepada kaum muslimin. Bukan memerangi bangsa Arab, bukan. Tapi siapa? Musyrikin Mekah. Kenapa? Karena orang-orang ini telah berbuat zolim kepada kaum muslimin. Maka Allah Ta'ala katakan, uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan bagi kalian untuk berperang. Kenapa? Karena mereka telah berbuat zalim. Udah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sewaktu turun ayat ini, para ulama menjelaskan dengannya telah diizinkan bagi kaum muslim untuk apa? Untuk melawan mereka, untuk angkat pedang. Mereka serang, kita lawan. Ya, oleh sebab itu kata muallif, lam yakunir Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'arradu illa al-Quraisy duna sa'iril Arab. Kita tidak akan dapati Nabi SAW memerangi bangsa-bangsa Arab kecuali hanya Quraisy saja. Kenapa ya? Karena emang Quraisy yang kurang ajar ini, yang mereka menzolimi Nabi SAW dan kaum muslimin. Ini tahapan yang selanjutnya, tahapan yang kedua. Kemudian selanjutnya barulah setelah orang-orang Arab yang lainnya mereka ikut-ikutan dengan Quraisy memusuhi kaum muslimin. Bahkan mereka membentuk tentara sekutu, tentara Ahzab, menyerang kaum muslimin. Yang awalnya urusan kaum muslimin hanya dengan musyrikin Makkah. Rasulullah tidak mengganggu yang lainnya. Umat Islam tidak mengganggu mereka. Tapi mereka ternyata bangsa Arab yang masih kufur ini, mereka bersatu memerangi kaum muslimin. Wa'tadu alaihim ma'al a'da'i. Ya, mereka bersatu dengan musyrikin Makkah untuk memerangi kaum muslimin. Maka amarallahu biqitalil musyrikina kafatan. Barulah Allah Taala perintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik secara kafah, secara menyeluruh. Karena apa? Karena mereka juga menyerang kaum muslimin. Dan ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Taala berfirman, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Maka perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Dan mereka juga semuanya menyerang kalian, maka perangi juga mereka tersebut. Dan maka dengan ini jihad menjadi umum. Sarul jihadu aman likulli man laisa lahu kitabun minal wathaniyin. Maka setelah ini jadilah jihad adalah perkara yang umum yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada orang-orang kufar.
Dan Nabi SAW pun bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Apabila mereka telah mengatakannya, telah bersyahadat, telah Islam, maka terlindungilah dariku darah-darah mereka, wa amwaluhum, dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya di sisi Allah Taala. Ini adalah tahapan selanjutnya. Awalnya hanya dengan kaum muslimin, awalnya itu tidak ofensif, tidak ada menyerang, tidak. Tapi karena diganggu oleh musyrikin Mekah, ya maka kaum muslimin melawan. Urusan dengan orang musyrikin Mekah. Ternyata bukan hanya musyrikin Mekah aja. Orang di luar, orang Arab di luar dari Quraisy ternyata juga ikut-ikutan, maka diperintahkan juga untuk memerangi mereka. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan mu'alif, ternyata bukan hanya Arab saja. Ternyata orang-orang kufar, mereka pun memerangi agama Islam. Dan memang seperti itu keadaannya. Makanya nanti manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Imma itu muslim, imma itu kafir. Muslim masuk surga, kafir masuk neraka. Dan ini akan orang-orang musyrik tidak akan senang dengan kaum muslimin. Memang antara mereka juga tidak kompak gitu. Wa qulubuhum syatta. Hati mereka tercerai-berai. Akan tapi sewaktu bertemu dengan kaum muslimin, ya mereka kompak ingin ingin menghancurkan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah taala wala wajida muslimuna min yahudi qiyanatan kaitu innahum sa'adu al-musyrikina fi dinihim amara Allah bi qitalihim bi qawlihi fi surati al-anfal imma taqafanna min qawmin qiyanatan fammin ilaihim ala sawa'in inna Allah la yuhibbu al-qa'ilin wa qitaluhum wajibun hatta yadinu aw yu'tu al-jizyata an yadin wa hum salihun liya'man al-muslimuna janibah wa kadzalika an-nasara lam yabda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qitalihim qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah wa amma an-nasara falam yuqatil ahadan minhum hatta arsala rusulahu ba'da sulhil Hudaybiyah ila jami'il muluki yad'uhum ila al-Islam fa arsala ila Qaisar wa ila Kisra wal Qawqis wa Najashi wa mulukil Arabi Syami wa Syami fadakhala fil Islami min an-nasara wa ghairihim man dakhala fa'ahid an-nasara kubara'ihim bima'an fanasara harabul muslimina awwalan wa qatalu man aslama minhum baqiyan wa dhulman wa illa farusulahu arsalahu yad'una nasa ila al-islami taw'an la kurhan falam yu'ti ahadan ala al-islam wa ala hada Sebut. Setelah beliau rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana sejarah menggambarkan permusuhan kaum muslimin dengan
musyrikin Mekah dengan kafir Quraisy dan bagaimana awal terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy dan bangsa Arab yang mana mereka berlaku zalim pada kaum muslimin, barulah Allah Taala turunkan perintah untuk membela diri, untuk berjihad. Kemudian selanjutnya muallif rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi ini mereka berkhianat. Awalnya tidak ada masalah dengan ahlul kitab ini, dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi SAW membuat perjanjian damai dengan mereka. Rasulullah datang ke Madinah, bukan orang-orang Yahudi ini diusir, tidak. Hidup berdampingan. Ya, kita hidup bareng-bareng, saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Akan tapi apa? Lihat bagaimana balasan orang-orang Yahudi. Mereka apa? Mereka berkhianat. Ya, mereka berkhianat dengan kaum muslimin, mengkhianati kaum muslimin. Haitsu innahum sa'adul musyrikina fi hurubihim, yang mana mereka ternyata malah membantu orang-orang musyrik pada perang Ahzab untuk apa? Untuk menghancurkan kaum muslimin. Padahal udah bikin perjanjian, jika Madinah diserang kita akan melawan bareng-bareng. Ternyata apa? Mereka berkhianat. Mereka malah bergabung dengan musuh Islam dan mereka ingin menghancurkan kaum muslimin, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang Yahudi, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana 3 kabilah dari bangsa Yahudi yang ada di Madinah, ternyata mereka semua membuat makar, membuat konspirasi untuk menjatuhkan kaum muslimin, untuk merusak agama Islam. Mereka berkhianat. Maka amarallahu biqitalihim. Allah Taala pun perintahkan untuk memerangi mereka. Awalnya tidak ada masalah dengan ahlul kitab. Masalah hanya dengan apa? Musyrikin Mekah, kafir Quraisy, sama orang-orang Arab yang ikut menyerang kaum muslimin. Ya, kemudian ternyata orang-orang ahlul kitab yang awalnya tidak ikut-ikutan untuk diperangi, namun karena mereka berkhianat, Allah Ta'ala juga perintahkan untuk memerangi mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa'in innallaha la yuhibbul khainin. Dan ketika kamu khawatir akan pengkhianatan mereka, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang adil. Sungguh Allah Taala tidak menyukai, la yuhibbul khainin, tidak menyukai orang-orang yang suka berkhianat. Ya, dikembalikan perjanjian damai kepada mereka, hilang, selesai perdamaian kita. Ya, karena mereka berkhianat. Ya, maka diperangilah ya orang-orang Yahudi ini, ahlul kitab tadi. Ya, wa qitaluhum wajibun, mereka wajib hatta yadinu au yu'tul jizyah. Ya, sampai mereka tunduk atau membayar jizyah.
yang membayar jizyah, membayar pajak kepada kaum muslimin, an yadin wahum sogirun, dan mereka terhinakan dengan hal tersebut. Ya, dan jika mereka telah melakukannya, mereka telah bayar jizyah, bayar pajak, maka mereka aman, tidak dibantai oleh kaum muslimin. Padahal kaum muslimin dalam keadaan kuat. Mereka kecil, mereka sedikit, mereka lemah. Tapi kalau mereka bayar pajak, mereka ikuti aturan dari kaum muslimin, mereka aman. Ini kembali membuktikan bahwasanya agama Islam bukan agama teror, bukan agama yang haus dengan darah seperti apa yang diduga dan difitnahkan oleh orang-orang kufar tersebut. Wa kadzalika an-nasara. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Nabi tidak pernah memerangi orang-orang Nasrani. Ya, tidak pernah Nabi SAW mengawali perang dengan orang-orang Nasrani, tidak ada. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amman nasara falam yuqatil ahadan minhum hatta arsala rasulahu ba'da sulhin Hudaybiyah ila jami'il muluk yad'uuhum ilal Islam. Rasulullah tidak memerangi orang-orang Nasrani ini sampai setelah sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW mengirim surat kepada para raja dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Dikirimlah surat ini kepada Kaisar, kemudian kepada Kisra, kemudian kepada Muqawqis, kepada Najasyi, dan kepada raja-raja wa mulukil Arab bisyarqi wasyami. Dan dikirim surat ini kepada raja-raja Arab di timur dan di Syam. Maka setelah dikirimi surat oleh Nabi SAW, apa isi suratnya? Aslim taslam, masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat. Diajak masuk Islam. Ya, Rasulullah dakwahkan kepada mereka, yuk Islam, disampaikan Islam seperti ini. Ya, didakwahkan masuk dalam agama Islam. Maka masuklah sebagian dari orang-orang Nasrani ini, orang-orang yang menerima surat tadi, ke dalam agama Islam. Sebagian dari mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, fadakhala fil islami minan nasara wa ghairihim man dakhala. Ya, masuk dari orang Nasrani dan selain dari mereka orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin ini. Orang-orang yang awalnya mereka kafir, kemudian masuk dalam agama Islam. Awalnya mereka Nasrani, kemudian masuk dalam agama Islam. Fa'abidan nasara bisyami faqatalu ba'dha man qad aslama min kubaraihim bima'an. Di Syam, orang-orang Nasrani di Syam, mereka membunuh. Siapa yang mereka bunuh? Orang-orang yang telah masuk Islam tadi di daerah yang bernama Ma'an. Jadi orang masuk Islam, menerima dakwah Islam, dibunuh sama mereka orang-orang Nasrani ini. Awalnya tidak ada urusan dengan orang Nasrani, gitu kan? Islam tidak memulai pertempuran, tidak. Bukan mengajak perang, tidak. Orang masuk Islam dibunuh sama mereka. Memang seperti itu. Ya, sejarah membuktikan. Bukan kaum muslimin yang menyebarkan teror, tidak ada ceritanya. Fan nasara harabul muslimina awalan. Maka tahulah kita bahwasanya orang Nasrani ini, mereka lah yang pertama kali memerangi umat Islam, bukan umat Islam yang memulai peperangan, tidak ada ceritanya.
Mereka dulu yang membunuh kaum muslimin. Wa qatalu man aslama minhum baghyan wa zulman. Mereka membunuh orang yang telah masuk Islam dengan kezoliman, dengan kebengisan. Ya, ini yang mereka lakukan kepada umat Islam. Adapun Nabi SAW tidak pernah Rasulullah memulai mengajak manusia untuk masuk Islam dengan apa? Dengan kekerasan. Tidak ada itu. Ya, ini agama Islam, agama yang penuh cinta kasih, penuh perdamaian, rahmatan lil alamin. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ya, ini yang diajar oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma mendakwahkan Islam, sampaikan ini loh agama Islam. Ajaran Islam seperti ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau antum mau ambil ini agama Islam, agama yang datang dari Allah Taala, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertuliskan dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci umat Islam yang terjaga dari perubahan, dijaga oleh Allah Taala sampai hari kiamat. Kitab yang asli, original dari Rabbul Alamin, dari Allah Taala. Kalau antum mau mengikut arahan yang terdapat dalam kitab suci umat Islam ini yang datang dari Allah Taala, tafadhol. Allah janjikan surga. Kalau tidak mau, silakan. Siap dengan segala macam konsekuensinya nanti. La ikrah fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah yang memberikan hidayah. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah, tidak ada yang akan menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberikan kepadanya hidayah. Kita sampaikan agama Islam, kita dakwahkan. Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah Ta'ala. Tidak memaksa agama Islam. Masuk Islam tidak, kalau tidak masuk Islam dipancung. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Masuk Islam tidak, kalau Islam nanti disiksa. Tidak dalam Islam. Ya, bahkan kita lihat bagaimana agama Islam mengajarkan untuk apa? Untuk berlaku baik kepada para budak. Budak ini siapa budak? Budak itu adalah orang-orang musyrik yang ditawan dalam suatu peperangan, kaum muslimin menang, yang kalah ditangkap jadi budak. Orang-orang kufar. Lihat bagaimana agama Islam. Apakah kepada para budak ini diperintahkan untuk berlaku jahat kepada mereka? Tidak. Bahkan betapa banyak dalil yang menganjurkan untuk apa? Untuk membebaskan budak. Disuruh berlaku baik kepada budak ini. Ini agama Islam, rahmatan lil alamin. Naam. وعلى هذا فقد صار كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعداء على المبادئ التالية: الأولى إكمال مشركي قريش محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان فصار للمسلمين قتالهم. الثانية متى رؤي من اليهود خيانة الثالثة متى تأثر قبيلة من العرب على المسلمين أو ساعدت قريشا قتلت حتى تدين بالإسلام. الرابعة كل من بدأ بعداوة لأهل الكتاب كالنصارى قتل حتى يدعن بالإسلام أو يؤتي الجزية. الخامسة كل من أسلم فقد عصم دمه وماله إلا بحقه والإسلام يقطع ما قبله. طيب. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala anhu rahmatan wasi'ah, semoga Allah ta'ala merahmati beliau, mengatakan berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi, taulah kita bahwasanya
beberapa sebab yang menjadi dasar peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, permusuhan umat Islam dengan kafir Quraisy adalah karena mereka yang terlebih dahulu memusuhi umat Islam, karena mereka yang terlebih dahulu menzolimi umat Islam, mengibarkan bendera permusuhan dengan kaum muslimin. Mereka yang terlebih dahulu melakukannya, bukan kaum muslimin yang mengawali berbuat zolim tersebut, bukan mengawali peperangan dan permusuhan, bukan, tapi siapa? Orang-orang kafir Quraisy itu yang memulainya. Kemudian yang kedua, ketika ditemukan pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, yang mana mereka malah membantu musuh Islam, yang harusnya mereka tadi telah bersepakat dengan kaum muslimin untuk bahu-membahu menjaga kota Madinah, ternyata datang musuh dari luar Madinah ingin menyerang umat Islam, tentara Ahzab. Mereka malah ikut join dengan musuh-musuh Islam. Mereka berkhianat. Maka inilah sebab mengapa mereka diperangi oleh umat Islam. Kenapa? Karena mereka khianat kepada kaum muslimin. Bukan Nabi yang mengkhianati mereka, bukan, tapi mereka yang mengkhianati Islam dan kaum muslimin. Makanya mereka diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diusir dari Madinah, diperangi nanti benteng Khaybar. Kemudian yang ketiga, ketika ada qabilah minal Arab, dari bangsa Arab, yang mereka ikut-ikutan menyerang kaum muslimin, au sa'adat Quraisyan, ataupun mereka membantu orang Quraisy, suku Quraisy dalam memerangi kaum muslimin, maka mereka inilah yang diperangi oleh umat Islam. Awalnya umat Islam tidak ada urusan dengan bangsa Arab selain dari Quraisy, tapi karena mereka ikut-ikutan menyerang umat Islam, gabung, join, bikin tentara sekutu menyerang kaum muslimin, maka pada saat itulah Allah Ta'ala perintahkan juga kaum muslimin untuk melawan mereka, perangi mereka semuanya. Ya. Jadi bukan Islam yang memulai peperangan tersebut, bukan. Islam agama yang cinta akan kedamaian. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, setiap yang memulai peperangan dengan umat Islam seperti Ahlul Kitab yaitu Nasrani, ya seperti Ahli Kitab yaitu Nasrani yang mereka memulai peperangan dengan umat Islam, maka mereka pun diperangi oleh umat Islam. Ya, mereka pun diperangi oleh umat Islam, atau mereka akan dipinta untuk membayar jizyah. Ya, jadi bukan kaum muslimin membantai orang-orang Nasrani, tidak ada ceritanya. Tapi apa? Kaum Nasrani dulu membantai umat Islam, maka Islam pun membela diri, membela kehormatan agama Islam, melawan mereka. Dan jika mereka membayar jizyah, membayar pajak kepada kaum muslimin, maka mereka tidak diperangi, dengan catatan mereka tidak bikin ulah kepada kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, yang kelima,
setiap manusia yang aslama, yang mereka masuk dalam agama Islam, maka terjagalah bagi diri mereka darah mereka, terjaga pula harta mereka, illa bihaqqihi, yakni hak Islam, kecuali dengan haknya, kecuali dengan hak Islam. Wal Islam yaqta'u ma qablahu, dan agama Islam menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Artinya orang yang masuk Islam, dosa-dosanya sebelum dia masuk dalam agama Islam maka dihapuskan dengan keislamannya. Ini adalah agama Islam, agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang penuh dengan cinta kasih, ya, agama yang sangat memerangi tindakan teror, ya, agama yang sangat memerangi kezaliman. Dan adalah agama Islam ini ya kita jaga, kita berbangga, kita bangga sebagai seorang muslim dengan syariat yang sempurna yang datang dari Rabbul Alamin ini, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang penuh dengan kebaikan ini. Yang kita sampaikan kepada manusia tentang keindahan Islam ini. Tapi ini saja yang dapat kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah datang dari kelemahan ilmu dan dari setan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.